Shalom Jemaat Mount Olive Family. Kembali kita bertemu di ibadah online kali ini. Ibadah hari ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Karena itu, yuk mari kita sungguh-sungguh siapkan hati, siapkan pikiran kita, supaya kita layak untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Mari kita tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala keberadaan kami, terlebih karena kasih setiamu yang tak habis-habisnya dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Hari ini kami datang Tuhan menyembah-Mu, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Dan biar Engkau disenangkan dengan setiap pujian yang keluar dari mulut dan hati kami Bapa. Karena sungguh kami harus bersyukur Bapa, karena Engkau sudah menebus kami, karena Engkau sudah mengubahkan hidup kami menjadi baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau menaikkan syukur, kami mau menaikkan pujian bagi Engkau ya Bapa. Terima kasih. Mari jemaat Tuhan, kita naikkan satu pujian ini. Ku berikan syukur pada Tuhan. Terima kasih Yesus. Biar hati kita meluap dengan ucapan syukur.
sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita naikkan satu pujian ini, tiada terukur kasih setiamu Tuhan. Dengan penuh sukacita kita naikkan pujian ini. Amin. Terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami, kasih setiamu besar selamanya. Setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku bersorak memuji Engkau.
setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Katakan lagi, kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan untuk karya penebusan-Mu ya Yesus. Dengan darah-Mu Kau tebus dosa kami, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidup kami. Kini Engkau adalah Bapa kami ini adalah milik-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan
Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Bapa, saat ini kami kembali datang menghadiri dalam persekutuan ibadah kami bersama dengan jemaat Tuhan Holy Family. Kami sungguh sangat bersyukur untuk kesempatan yang masih Kau berikan kepada kami, sehingga sekalipun kami tidak bisa bertatap muka, tetapi kami tetap dapat memuliakan Engkau bersama-sama dengan jemaat, memuji, menyembah-Mu, bahkan mendengarkan firman-Mu. Dan juga kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya Engkau sudah siapkan kami. Kiranya Engkau juga mau berbicara kepada kami, Tuhan. Kami membutuhkan Engkau, kami membutuhkan firman-Mu, untuk kami boleh tetap kuat menghadapi dunia yang semakin tidak menentu ini. Kau sendiri kiranya yang berbicara melalui mulut lidah hamba-Mu. Layakan dia, Tuhan, untuk boleh menjadi saluran berkat dari Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu. Terima kasih. Kami hanya menyerahkan semua kepada Tuhan, karena Engkau-lah yang memiliki hidup kami, Engkau yang memiliki persekutuan kami ini juga. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Ya, kita bersyukur. Saya ucapkan selamat pagi saudara-saudara sekalian yang ada di rumah. Semua baik, semua sehat ya. Para umat sudah vaksin semua. Saya percaya semua udah vaksin ya. Karena kan itu memang program pemerintah, kita harus vaksin. Ya, bersyukur kalau kita boleh vaksin. Dan saya pun sudah vaksin 2 kali. Dan namun dengan vaksin 2 kali pun bukan berarti kita bebas ya untuk ngapa-ngapain gitu. Tetap jaga protokol kesehatan dengan baik. Karena virus itu masih ada sampai sekarang ini. Dan mungkin virus itu akan ada terus ya. Kalau kita merenungkan hidup ini, kita merenungkan akan hal-hal yang sudah kita lewati selama 1 tahun lebih ya. Kita diperhadapkan dengan pandemi yang belum kunjung berakhir. Saya nggak mau bicara soal yang apa, India dan sebagainya. Tetapi saya mau berbicara akan kebenaran firman Tuhan. Pada waktu kita memasuki tahun 2020, tahun yang lalu, pasti setiap kita dan khotbah-khotbah yang disampaikan pasti berkisar untuk supaya tahun yang baru ini menjadi tahun yang lebih baik, menjadi tahun yang lebih cemerlang, lebih berhasil, semua bisa lancar, apapun bisa diatasi dengan baik. Ya memang orang berharap dan berdoa itu nggak salah, tetapi tetap kita sebagai orang percaya, patokan kita satu, yaitu firman Tuhan. Itu ya dan amin, tidak bisa diganti dengan apapun juga. Namun kenyataannya pada waktu masuk tahun 2020 pun banjir sudah melanda di Jakarta ini, ya kan? Dan tempat-tempat yang biasanya nggak kebanjiran itu kebanjiran, yang tempat biasanya kebanjiran kering. Ya kita nggak tahu kenapa, tapi kenyataannya seperti itu. Dan kita harus bisa menerima, kita harus bisa tetap mensyukuri apapun yang boleh kita hadapi dan alami di dalam hidup ini. Kemudian mulai Maret sudah masuk pandemi, dan itu menggelisahkan banyak orang.
Waktu awal karena belum menemukan bagaimana obatnya, belum ada vaksin juga, kita tahu korban itu tidak sedikit. Dan akhirnya masuk ke Indonesia juga, sampai kita mulai pertengahan Maret tahun 2020, kita sudah tidak beribadah di gereja. Kita beribadahnya di rumah, online semua. Tetap di dalam setiap hati, setiap orang, siapapun juga, pasti pengen kalau pandemi ini cepat berlalu. Acap kali kalau saya terima WA atau SMS, mereka berkata, kapan ya Bu pandemi ini berakhir? Udahlah, nggak usah tanya kapan, kita juga nggak tahu. Pokoknya waktu Tuhan itu waktu yang terbaik, kita juga nggak tahu kapan. Dan virus itu tidak bisa diusir dengan apapun juga, karena virus itu kita nggak lihat dan tetap ada, seperti hanya dengan virus influenza. Ada pasti, cuman karena kita daya tahan tubuh kita kuat, kita nggak selalu ketularan, bukan? Dan ketularan pun tidak menyebabkan kematian. Nah, maka dari itu saudara, kita jangan memikirkan hal-hal yang jauh di luar jangkauan kita. Yang penting kita harus bisa menjaga kesehatan kita. Kita harus bisa menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Kita tetap bisa tidak berkerumun, karena saya baru dengar salah seorang jemaat yang anaknya tiba-tiba sekeluarga, anaknya tinggalnya di luar kota, tiba-tiba sekeluarga kena virus corona ini, yang kepala keluarga dirawat di rumah sakit, yang dua isolasi mandiri di rumah. Bersyukur tetangga-tetangganya baik, jadi tetangganya ngirim makanan. Papi maminya nggak bisa datang karena memang jarak dan nggak bisa ditengok juga kan kalau orang kena corona. Tetapi tetap aja kita harus berhati-hati. Sekalipun kita semua sudah divaksin, tetap berhati-hati. Teman saya pun sudah divaksin, kena di rumah sakit sampai lama, tidak keluar-keluar, diisolasi di rumah sakit itu. Dan sampai, ya namanya orang sakit, mana enak sih, kok udah dicek negatif, bisa positif lagi. Namun sekarang sudah keluar, sudah pulang ke rumah adiknya. Nah, maka dari itu kita hati-hati saudara. Kita nggak tahu, kita jangan pernah memikirkan dunia kita akan menjadi lebih baik. Kita tetap berjuang, kita tetap berusaha. Yang sekolah tetap sekolah yang baik, yang benar, belajar yang benar, mengikuti pelajaran dengan benar, yang kuliah juga tetap yang benar, yang bekerja juga bekerja sekuat tenaga. Sekalipun kita tahu bahwa akibat vaksin, maksud saya akibat pandemi ini, akibat virus corona ini, banyak yang kehilangan mata pencahariannya. Ada juga yang sampai gajinya dipotong 50%. Sampai saya juga kalau bayangin, kalau 10% masih oke lah, tapi kalau 50% tuh aduh, itu benar-benar kelewatan ya. Tapi ya gimana, kita tidak bisa komplain, tidak bisa apa, ya terimalah hidup kita di tangan Tuhan. Pasti Tuhan cukupkan dengan apa yang ada di tangan kita. Yang penting kita tetap mengasihi Tuhan, tetap memiliki hati yang tulus di hadapan Tuhan, dan menjadikan Tuhan segala-galanya di dalam hidup kita. Maka pemeliharaan Tuhan itu akan nyata di dalam setiap hidup kita. Ada juga yang karena pandemi ini, yang Tuhan buka jalan, yang dengan berdagang online dan apapun juga bisa maju. Tidak bisa kita membayangkan, tetapi jangan pernah kita membayangkan dunia kita menjadi lebih baik. Sekalipun banyak orang Kristen berpikir, aduh nanti aku mau berbuat ini, berbuat itu, akan bangun rumah lagi, akan melakukan ini. Saudara boleh berencana, tetapi tetap
kita sebagai orang percaya mengandalkan Tuhan. Jangan berpikir juga soal nanti pemulihan besar terjadi. Jangan, saudara. Yang penting hidup kita tulus di hadapan Tuhan. Kita mengasihi Tuhan dengan benar. Itu yang Tuhan mau. Dan kalau kita melihat di Alkitab pun sudah dikatakan kok bahwa dunia ini tidak akan menjadi lebih baik lagi. Dunia ini akan dihancurkan satu kali nanti, akan menjadi lautan api. Dunia ini bukan tempat tinggal yang permanen bagi setiap kita, sebab Tuhan menyediakan satu tempat yang indah, yang permanen bagi kita di dalam kekekalan bersama dengan Dia. Maka dari itu saya mengajak agar supaya kita sebagai orang Kristen, kita jangan menambatkan hati kita kepada Tuhan. Kita merasakan kenyamanan di dunia ini dan memiliki hati yang hanya terpikat dengan dunia, dengan apa yang ada. Acap kali dengan rumah yang bagus, dengan mobil yang bagus, dengan semua fasilitas yang ada, dengan harta berkelimpahan, banyak orang menambatkan hatinya kepada itu. Dan orang Kristen pun ada yang seperti itu. Saudara, itu semua sia-sia. Karena tadi sudah saya katakan, dunia ini akan berakhir. Masa kita mau tetap mencari kesenangan dunia? Tuhan tidak mau kita seperti itu. Karena kita ini sudah menjadi miliknya. Kita bukan menjadi milik dunia lagi, tetapi kita adalah milik Tuhan. Maka dari itu, kalau kita memikirkan apapun kemewahan yang ada, yang kita nikmati di dalam dunia ini, semua itu semu. Karena Tuhan sudah memberikan satu kekekalan yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun yang pernah kita nikmati di dalam dunia ini. Nah, maka dari itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita belajar untuk kita boleh hanya mengharapkan Tuhan, mengasihi Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, dan kita mau menjadikan Tuhan segala-galanya dalam hidup ini. Kita mau hati kita berpaut kepada Tuhan, dan kita merindukan untuk bersekutu dengan Tuhan terus selama-lamanya di dalam kekekalan itu. Karena tadi sudah saya katakan, dunia ini semu. Nah, maka dari itu saudara, ada beberapa hal yang akan saya berikan kepada saudara pada pagi hari ini. Yang pertama, kita jangan terikat dengan apapun yang ada di dunia ini. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Kita tahu bukan bahwa keinginan dunia itu banyak banget, tidak bisa dihitung. Bahkan kalau kita berbincang-bincang dengan teman-teman kita, mungkin yang masih sekolah, yang masih kuliah, kepengen kan supaya nantinya bisa meraih gelar, nanti kalau sudah bekerja mencari ilmu yang banyak, bekerja dengan pekerjaan yang bagus. Itu tidak salah memang, tetapi jangan kita menambatkan hati kita kepada keberhasilan kita di dalam dunia ini, sebab semua sia-sia. Tetapi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita harus berjuang. Kita jangan nerimo, jangan kayak orang yang sudah, iyalah pokoknya gini aja, aku tidak mau maju, yang penting hatiku tertambat kepada Tuhan. Tidak bisa seperti itu. Tuhan juga nggak suka orang yang malas. Tuhan mau orang itu rajin, orang itu berusaha, berjuang, tetapi tetap di dalam usaha itu nama Tuhan yang dipermuliakan. Bukan mencari untuk kesenangan daging, tetapi untuk memuliakan Tuhan, meraih dengan benar apa yang dapat dicapai di dalam dunia ini, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Kalau Tuhan memberkati kita dengan uang yang banyak, jangan kita menutup diri kita untuk kita, oh ini buat aku kan dulu masih kecil kepengen ini, kepengen itu, sekarang aku punya uang, aku mau beli ini, mau beli itu. Nah, saudara, kemarin pada waktu beberapa minggu lalu
akan diumumkan di grup bahwa di NTT gempa, kerusakannya luar biasa. Sekalipun saya dapat video lagi yang terbaru, katanya yang dulu gersang sekarang ada danau, banyak mata air. Ya saya tidak ngerti bener enggak, saya belum pernah ke sana. Ya, kalau nanti sudah tidak pandemi mungkin kalau bisa ke sana. Dulu Pak Suwaksono pernah tinggal di sono, pasti tahu keadaan di sono, gersang ya Pak ya, pasti ngerti semua. Tapi kan kita nggak tahu. Tapi pada waktu itu terjadi gempa, diumumkan, ayo kita bantu. Adakah kita memang benar-benar dengan tulus membantu? Saya bersyukur terkumpul lumayan juga, kita sampai mengirim 3 kali. Dan sudah sampai langsung ke tempat yang dituju, nggak lewat sini, nggak lewat situ, tetapi langsung yang saya sudah tahu itu langsung dipakai dan digunakan. Karena saya juga lihat videonya, dibagi macam-macam, ditolongin macam-macam, sampai ada gereja yang membuka posko-posko dan sebagainya. Dan kita di GBI pun di sana ada BPD, dan gereja kami langsung ke BPD sana. Jadi langsung sampai di tempat, nggak lewat sini sana, nanti sana udah selesai masih belum nyampe, ya kan, kita nggak tahu, tapi udah langsung. Jadi persembahan yang saudara kumpulkan sudah nyampe. Nah, itulah maksud Tuhan. Kalau Tuhan memberkati kita, kita bisa berbagi. Bukan apa yang kita dapatkan itu untuk kita nikmati sendiri. Sebab ada orang yang semakin kaya semakin pelit, ya. Ada kan? Pernah nggak jumpain orang seperti itu? Tetapi kita sebagai anak Tuhan, kita jangan pelit dong. Kalau pelit itu namanya kita belum bertobat. Kalau kita berkata, hidupku milik Tuhan, segala-galanya Tuhan punya, ya ayolah dengan rela hati kita buka kantong kita buka dompet kita untuk kita berbagi. Dan bukan hanya di situ, di diakonia pun kita tetap masih menyalurkan bantuan-bantuan diakonia setiap bulan. Bahkan ada yang masih sekolah, kita juga bantu. Dan tidak apa-apa seperti itu. Kalau ada jemaat yang belum, masih terlewatkan, saudara bisa menghubungi kepada gereja. Karena diakonia tetap melayani, supaya jemaat itu di tengah-tengah pandemi seperti ini dapat menikmati juga untuk pemeliharaan Tuhan di dalam hidup mereka secara materi, kebutuhan hidup masing-masing. Nah, saudaraku, makanya jangan kita terikat dengan dunia ini dan segala apa yang ada di dalamnya. Sebab semuanya itu akan berlalu, semuanya itu akan sia-sia. Kalau kita bisa berbagi, coba saudara mikir aja ya, kalau pada satu kali saudara menunda untuk berbagi, kemudian saudara mati gitu, apa enggak nyesel gitu loh? Nanti ketemu Tuhan, ya kamu kan katanya mau begini. Belum Tuhan, saya masih belum sempat. Kok belum sempat gitu ya? Saya juga enggak bisa bayangin itu. Makanya kalau hati ini udah kepengen, udah ada dorongan, ya pasti berdoa juga ya, bukan ngawur gitu. Ya saya berbagilah apa yang bisa saya lakukan. Saya rindu untuk saya dapat melakukannya. Bukan untuk kehebatan saya nggak ada sama sekali niat untuk seperti itu. Tetapi dengan segala keterbatasan saya rindu untuk saya juga dapat berbagi dengan mereka yang ada di dalam kesulitan. Dan kalau kita sudah dipelihara ini pun, kita sudah mensyukuri kehidupan ini. Kita sudah dapat menikmati apa berkat-berkat Tuhan setiap hari, pemeliharaannya yang tidak pernah berhenti. Maka dari itu kita belajar tidak menambatkan hati kita kepada apa yang ada di dunia ini. Namun kita tetap berusaha untuk kita dapat mencapai atau berusaha untuk bekerja dengan baik, berusaha untuk belajar dengan baik, supaya dengan semua itu nama Tuhan tetap dipermuliakan di dalam hidup ini. Kemudian yang kedua, saudara, menjaga hidup, kekudusan hidup kita. Coba kita membaca di dalam surat Petrus yang pertama,
ayat yang ke-16 yang tidak asing bagi kita. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Kalau kita berkata, kita percaya kepada Tuhan, kita menjadikan Tuhan segala-galanya, ayo kita berusaha untuk hidup di dalam kekudusannya, supaya kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Jangan kita pernah berpikir, mana bisa kan masih hidup di dunia kok. Memang kita masih hidup di dunia, tetapi kita bisa menjaga kekudusan hidup kita. Sekalipun jatuh bangun, tetap kita berusaha. Saya tahu kita semua banyak kekurangan kelemahan. Saya sendiri banyak kekurangan kelemahan. Dan saya terus berjuang dengan tertatih-tatih. Acap kali saya katakan dengan tertatih-tatih. Saya mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Saya nggak punya kepinginan apapun di dunia ini, kecuali saya kepengen hanya menyenangkan hati Tuhan. Kalau tadi saya katakan hari-hari hidup ini di dunia ini semakin hari semakin berat, itu benar banget. Semakin hari semakin berat, baik soal ekonomi, soal apapun juga, hidup ini semakin berat. Jangan kita berkata, aku Tuhan izinkan aku mengalami ini. Memang kadang-kadang terbersit pikiran, aku udah setia, aku mengasihi Engkau Tuhan, kok aku ngalami gini. Jangan saudara, justru dengan itu semua Tuhan itu sedang membawa kita untuk menaikkan level kita ke level yang lebih tinggi, untuk kita semakin menyerupai Kristus. Sebab itu kan tujuan kita, untuk kita boleh menjadi seperti Kristus. Itu yang maunya Tuhan dalam hidup ini. Makanya jaga kekudusan hidup kita, agar supaya hidup ini dapat menyenangkan hati Tuhan, agar hidup ini dapat memuliakan Tuhan lewat seluruh aspek hidup kita, supaya hidup ini dapat benar-benar kita bisa mengutamakan Dia di dalam seluruh hidup kita. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita harus memiliki kerinduan akan Allah dan kerajaannya. Rindu kita kemana saudara? Kerinduan kita di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Adakah hidup kita merindukan Tuhan setiap saat? Kita merindukan Dia, tetapi kita juga merindukan kerajaannya, merindukan rumah Tuhan itu, di mana Tuhan pernah berkata kepada murid-muridnya, jangan gelisah hatimu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di tempat aku berada, kamu pun juga berada. Itu di dalam Injil Yohanes. Maka dari itu, Tuhan menyediakan tempat bagi kita di dunia yang belum punya rumah. Gak usah sedih, sebab Tuhan menyediakan tempat yang permanen, yaitu di dalam kerajaannya. Sekalipun di dunia ini punya rumah yang permanen, tapi itu bukan permanen selama-lamanya. Sebab tadi sudah saya katakan, dunia ini akan lenyap dengan segala apa yang ada di dalamnya. Maka dari itu, tambatkan hati kita kepada Tuhan, kepada kerajaannya, agar di situ kita bisa merasakan hidup yang sesungguhnya. Di dunia ini hidup, tetapi bukan hidup yang sesungguhnya saudara. Sebab masih banyak hal-hal yang harus kita hadapi, yang beda dengan kerinduan kita, yang beda dengan apa yang pernah kita pikirkan. Tetapi nanti di sana semua sama,
karena semua punya tujuan yang satu, yaitu hanya menyenangkan Bapa. Karena Bapa itu adalah Bapa yang luar biasa di dalam hidup kita. Maka dari itu saudaraku, ayo, kalau Rasul Paulus, seorang rasul yang besar, kita tahu dulu hidupnya seperti apa, menganiaya jemaat Tuhan, membunuh banyak orang Kristen, sampai Stefanus pun dibunuh oleh karena prakarsa dari Saulus yang waktu itu namanya. Dan banyak orang-orang Kristen sampai dia pada waktu akan menghabisi orang Kristen, dia dalam perjalanan ke Damsyik, di situ dia bertemu dengan Tuhan. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Kemudian dia bertanya, siapa engkau ya Tuhan? Dan Tuhan menjawab, akulah Yesus yang kau aniaya. Sejak itu dia buta, dan dia disuruh pergi ke rumah seorang yang bernama Simon. Kemudian dia tinggal di situ 3 hari. Tuhan mengutus Ananias untuk datang mendoakan dia, dan dia akhirnya menjadi melek dan dia bertobat. Dia menjadi orang percaya kepada Tuhan Yesus, dan hidupnya sejak dia percaya, hidupnya penuh dengan rintangan, penuh dengan halangan, penuh dengan aniaya, bahkan dikejar-kejar sampai mau dibunuh, tetapi tidak mundur selangkah pun dia. Benar-benar hidupnya diubahkan di dalam Tuhan. Dan akhirnya dia, karena dia memang hidupnya hanya untuk Tuhan, sampai akhirnya dia mempunyai satu kerinduan, hidup itu bagiku Kristus dan mati adalah keuntunganku. Adakah kita punya tekad seperti itu, punya moto seperti itu di dalam hidup kita? Hidup ini Kristus, sebab kita sudah ditebus dengan penebusan yang sangat mahal di Bukit Golgota, tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga. Dan biar kita, hidup kita serahkan, seperti tadi saya katakan, jadikan dia segala-galanya di dalam hidup ini, sebab dialah yang memiliki hidup kita. Dan kemudian kita berkata, mati adalah keuntunganku. Maka dari itu, ayo kita mencapai atau berusaha untuk mencapai hal yang dapat Tuhan inginkan. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau saya benar-benar sudah dapat hidup layak di hadapan-Mu, dan panggillah aku secepatnya, supaya aku bisa bersama-sama dengan Tuhan di dalam kekekalan itu. Biar kita mempunyai kerinduan itu, bukan saya pengen cepat mati, enggak, tapi punya kerinduan untuk berkumpul dengan yang memiliki hidup kita. Sebab di dunia ini enggak ada apa-apanya, saudara. Hanya di sana, tempat yang tidak ada kertak gigi dan air mata, tempat yang indah, tempat yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga. Sekalipun saudara mungkin orang-orang punya rumah yang gede, yang mewah, harta yang berlimpah. Sampai saya pernah dengar orang punya rumah aja, handle pintunya emas loh. Tapi di sana di surga jalannya emas, saudara. Emas itu kita injek-injek, enggak digantung di leher, dijadikan giwang, dijadikan cincin, enggak. Tapi kita injek, waduh luar biasa ya. Maka dari itu, udah tambatkan hati kita kepada Tuhan. Punya kerinduan hanya kepada Allah Bapa kita, dan bukan kepada apa yang di dalam dunia ini. Semua yang ada, saudara harus mengasihi. Baik itu anak, suami, istri, orang tua, teman, siapapun, family, mertua, semua kita kasihi. Tetapi yang nomor satu, dia. Dan jangan sampai menjadikan apa yang ada di dunia ini menjadi berhala di dalam hidup ini. Sebab itu kekejian di hadapan Tuhan. Maka dari itu, mengasihi ya harus mengasihi. Merawat, menjaga anak ya harus, karena itu tugas sebagai orang tua. Tetapi tambatkan hati kita kepada Tuhan, bukan kepada anak kita. Sekalipun anak itu pintar, anak itu hebat, anak itu selalu ranking, anak itu sekarang mungkin sudah bekerja, memiliki fasilitas yang bagus, gaji yang bagus, kedudukan yang bagus, tetapi itu bukan
segala-galanya dalam hidup kita. Hanya Dialah segala-galanya bagi kita. Kita bersyukur kalau Tuhan memeliharakan kehidupan keluarga kita masing-masing. Dan kita didik, kita bawa anak dan keluarga kita untuk mendahulukan Tuhan di dalam segala hal. Untuk mengasihi Tuhan, untuk sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu yang menjadi nomor satu dan segala-galanya di dalam hidup kita. Saya bersyukur kalau sama cucu saya yang tidur sama saya selalu omongin, sekalipun mungkin sekarang nih masih nggak ngerti, tapi saya percaya setiap apa benih firman yang saya taburkan bagi dia tidak akan sia-sia. Saya tetap berdoa bagi cucu-cucu saya dimanapun dia berada. Cucu yang nomor 1 sekarang ikut wajib militer, saya selalu berdoa biar dia bisa menjadi berkat bagi teman-temannya. Kita nggak tahu agama teman-temannya. Terus saya cuma minta supaya dia tetap setia. Dan tiap pagi saya kirimin renungan kepada dia. Dan saya bersyukur, saya selalu berdoa kiranya renungan ini dapat memberkati, mencelikkan mata rohaninya, membawa dia semakin menjadikan Tuhan segala-galanya dalam hidup ini. Karena memang tidak ada lain kan cuma Tuhan doang. Dan maka dari itu saya tetap berdoa. Semua cucu saya doain satu-satu. Anak-anak saya, menantu saya doain biar mereka tetap setia. Dan tidak lupa saya selalu berdoa untuk Mount Olive Family, setiap jemaat, bahkan ada yang sakit, ada yang di dalam pergumulan, saya tetap bawa di dalam doa. Karena mereka itu bagian hidup saya juga. Dan saya rindu kalau kita nanti ke surga bukan sendiri-sendiri, tetapi seluruh Mount Olive Family kita boleh berkumpul di dalam kekekalan yang indah itu. Nanti di sana kita masih bisa kenalan, masih tahu ini siapa, ini Higa, ini Yeti, ini Pak Sumak, ini Ana, semua ketahuan satu-satu, ini Willy dan semuanya. Maka dari itu ingat terus, rindukan terus Dia dan kerajaannya, supaya hidup ini dapat menyenangkan hati Tuhan. Kita tahu bukan, tanpa kekudusan kita tidak bisa memandang Allah. Maka dari itu, tadi yang pertama, kita harus jangan terikat dengan apa yang ada di dalam dunia. Kita juga akan menjaga kekudusan hidup kita. Dan kita punya kerinduan untuk kita dapat tetap ada di dalam Dia sampai di dalam kekekalan selama-lamanya. Amin. Buat firman Tuhan.
ini kita akan bersama-sama masuk di dalam perjamuan kudus. Saya percaya saudara-saudara sudah menyiapkan roti dan anggur. Biar itu kita pegang masing-masing di tangan kita. Kita ingat akan sengsaranya. Kita ingat akan kasihnya. Biar kita punya tekad untuk kita meneladani dia di dalam hidup ini. Untuk kita berjuang bersama-sama. Supaya kita dapat hidup menyenangkan hatinya. Karena kita bisa seturut dengan kehendaknya. Kiranya liku-liku hidup yang kita alami di dalam setiap hidup ini membawa kita justru semakin kita memegang erat Tuhan dan memohon supaya tangan Tuhanlah yang terus memegang hidup kita, menguasai hati batin kita, supaya kita sinkron dengan Tuhan, bukan dengan manusia, bukan dengan siapapun, tetapi hati kita sinkron dengan Tuhan, supaya kita dapat menjadi alat Tuhan di tengah-tengah dunia yang semakin gelap ini. Saudara, bukankah dia sudah lebih dahulu mengasihi kita? Apa yang sudah kita lakukan bagi Tuhan? Kita akan bawa seluruh kehidupan kita di dalam tangan Tuhan. Sekalipun kita tidak pernah melihat Tuhan, sekalipun kita tidak bisa meraba Tuhan, tetapi dia ada, dia nyata di dalam hidup ini, asal kita sungguh-sungguh mau mengasihi dia. Di dalam setiap doa kita bisa bertemu dengan dia. Demikian juga di dalam keseharian kita, libatkan Tuhan terus, supaya kita jangan sampai salah, supaya jangan sampai kita menyakiti hati Tuhan. Kita akan terus mengasihi dia selama kita hidup di dunia ini, terus sampai di dalam kekekalan. Kasih kita terus semakin disempurnakan. Haleluya. Biar saudara-saudara menyiapkan hati saudara untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Walau tak pernah lihat wajahmu, tanganmu tak pernah ku raba, tak pernah ku jamah ujungnya jubahmu, namun kehadiranmu nyata. Tak pernah lihat kosong kuburmu, kau bangkit, aku tak di sana, namun ku percaya dan tetap ku cinta dirimu lebih dari segalanya. Walau tak pernah lihat wajahmu, tanganmu tak pernah ku raba, Tak pernah ku jamah tak pernah ku jamah ujungnya jubahmu, ujungnya jubahmu, namun kehadiranmu nyata. Tak pernah lihat kosong kuburmu, kau bangkit, aku tak di sana. kau bangkit, aku tak di sana, Namun ku percaya dan tetap ku namun ku cinta. percaya dan tetap ku cinta
Bila tiba saatnya muka dengan muka nanti, ku melihat wajah penebusku. Kehormatanku bila menderita bagimu, dan setia sampai akhir nafasku. Bila tiba saatnya muka dengan muka nanti, ku melihat wajah penebusku. Bapa, disinilah kami berada. Dan sekalipun kami tidak pernah melihat Engkau, tapi kami percaya bahwa Engkau ada, dan Engkaulah yang sudah menyelamatkan kami. Bahkan saat ini kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Tuhan, kiranya Engkau kuduskan hidup kami, layakkan kami. Ampuni segala kesalahan kami, segala apapun yang menyakiti hati-Mu, supaya kami dapat bersekutu dengan Engkau di dalam persekutuan perjamuan kudus ini. Dan kekuatan yang baru terus mengalir di dalam hidup kami. Siapkan setiap kami ya Bapa. Dan Engkau juga akan memberkati setiap perjamuan kudus yang ada. Roti yang menunjuk tubuh-Mu, anggur yang menunjuk kepada darah-Mu. Kiranya berkat-Mu Kau curahkan atas itu semua. Dan Kau siapkan kami untuk kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Percayakah saudara bahwa roti ini menunjuk kepada tubuh Tuhan yang waktu itu hancur karena Dia mengasihi kita. Dia harus mati di atas kayu salib. Dan kiranya sebentar kalau kita bersekutu, kita akan merasakan persekutuan dengan Dia. Arahkan hati kita, mata rohani kita kepada peristiwa Golgota. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Kiranya menjadi peringatan akan daku. Saudaraku, bukankah roti ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian dengan cawan anggur ini. Terima kasih Tuhan. Sekarang kita angkat cawan anggur kita. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan ucapan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
seluruh anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang menjangkau mereka. Kuatkan setiap anak-anak-Mu. Teguhkan hati mereka. Campur tanganlah di dalam hidup mereka. Supaya setiap kami cuma berpaut kepada-Mu, Tuhan. Kami bersyukur kalau Engkau memelihara hidup kami di dunia ini, memberikan tempat yang layak untuk kami tinggal, memberikan keluarga yang baik, memberikan semua fasilitas yang dapat kami nikmati, dan pemeliharaan-Mu terus nyata. Tetapi arahkan pandangan mata hati kami, agar supaya kami hanya berpaut kepada Engkau, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Baik di dalam hidup ini, supaya kami tetap dapat menjaga kekudusan hidup kami juga, dan kami tidak terpikat dengan apapun yang ada di dalam dunia ini, sebab dunia ini bukan rumah kami. Dunia ini hanya sementara. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu, mereka juga yang sudah berbagi kasih. Perbuatan uluran tangan mereka tidak ada yang sia-sia, yang selalu membantu pelayanan misi, pelayanan diakonia. Berkati mereka juga. Terpuji nama-Mu Tuhan. Engkaulah segala-galanya bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami juga tetap berdoa untuk pemerintahan bangsa kami. Berkati Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo. Berkati staf menteri yang ada. Berkati setiap mereka yang menjabat sebagai pimpinan baik di daerah sampai ke pelosok-pelosok. Tuhan berkati setiap aparat pemerintahan, Engkau juga berkati. Bahkan untuk kondisi di NTT, kiranya Engkau campur tangan. Bahkan dimanapun juga Tuhan, mereka yang ada di dalam kesulitan, di belahan dunia ini, kiranya Engkau juga memberkati. Engkau juga tolong mereka. Terima kasih Bapa, kami hanya bersyukur kepada-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang sudah melayani saat ini juga. Engkau akan tetap memakai mereka menjadi alat yang memperkenan hati-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Sekarang kedangkan hati saudara, arahkan pandangan mata saudara kepada Dia. Kiranya berkat dari Allah Bapa, rahmat yang besar, demikian juga kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, juga persekutuan dengan Roh Kudus selalu nyata di dalam kehidupan saudara-saudara saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati.